Halo, selamat pagi. Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Salam sejahtera. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai Roh Kudus yang memberi daya kekuatan. Sebelum Yesus wafat, Yesus telah berjanji kepada para rasul bahwa Yesus akan menurunkan Roh Kudus kepada para rasul. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul ini biasa kita peringati sebagai hari Pentakosta. Melalui Pentakosta ini, gereja ingin mengungkapkan kepercayaannya bahwa Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan para rasul seperti angin yang kencang dan melepaskan lidah para rasul untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi Roh Kuduslah yang mengobarkan semangat pada para rasul sehingga mereka berani mewartakan dengan semangat bahwa Roh Kuduslah yang mempersatukan umat dari berbagai bangsa. Setelah Yesus wafat, para rasul mengalami ketakutan. Ya, mereka takut untuk dicari oleh bangsa Romawi sehingga mereka tidak berani menampakkan diri di hadapan orang banyak. Nah, berkat turunnya Roh Kudus kepada para rasul, ya, jadi akhirnya para rasul yang tadinya merasa takut dan tidak berani menampakkan diri, sekarang menjadi berani. Berani apa? Berani mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus senantiasa mendampingi para rasul dalam menghadapi segala tantangan. Nah, gimana sampai sekarang? Sampai sekarang pun gereja masih terus menghadapi tantangan. Tantangan gereja saat ini adalah tantangan arus modernisasi yang dengan mudah akan menggoyahkan iman umat. Ya, jadi dengan kekuatan Roh Kudus, kita harus berani melawan tantangan tersebut. Nah, Roh Kudus senantiasa menjiwai setiap anggota gereja sehingga kita memiliki semangat untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman, saling memperhatikan, saling berbagi, dan saling menguatkan. Roh Kudus juga mendampingi gereja, sehingga gereja sebagai persekutuan tetap hidup dalam berkarya. Karya gereja dapat kita rasakan hingga saat ini, misalkan, ya, pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah, karya pewartaan melalui pengajaran-pengajaran atau khotbah, karya liturgia seperti perayaan Ekaristi dan ibadat, dan sebagainya. Sampai saat ini, Roh Kudus masih senantiasa mendampingi setiap orang dan mendampingi gereja. Nah, jadi Roh Kudus ini mempunyai 7 karunia, yaitu yang pertama adalah karunia kebijaksanaan. Apa itu karunia kebijaksanaan? Karunia kebijaksanaan yaitu karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan norma ilahi dan dengan kewajaran yang memancar dari persatuan kasih-Nya dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah karunia pengertian. Nah, karunia pengertian ini yang memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita umatnya tentang kebenaran ilahi dalam iman. Jadi bukan sebagai pencerahan sementara, tapi sebagai pencerahan yang tetap. Lalu yang ketiga adalah karunia nasihat. Nah, karunia nasihat yaitu untuk membangkitkan ketaatan dan pasrah diri pada Tuhan dalam segala tindakan demi mencapai kekudusan dan keselamatan. Lalu yang keempat, karunia keperkasaan. Nah, yaitu untuk menghadapi serangan gencar musuh. Musuh ini bukan berarti musuh secara orang per orang, tapi musuh ini lebih ke nafsu duniawi kita, kepada dosa-dosa kita. Nah, lalu yang kelima adalah karunia pengenalan. Karunia pengenalan ini memampukan kita untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Lalu yang keenam adalah karunia kesalehan, yaitu karunia yang memampukan orang untuk mengaturkan sembah sujud kepada Tuhan sebagai Bapa dan memampukan orang untuk berinteraksi dengan semua orang sebagai anak-anak Bapa yang sama. Yang ketujuh adalah karunia takut akan Allah. Karunia yang memampukan kita untuk menghindari dosa dan menghindari kelekatan pada barang-barang duniawi lebih dari rasa cinta kita dan hormat kita kepada Tuhan. Nah, demikian pelajaran pada hari ini, ya. Jika masih ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya kepada Ibu. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih.